sebenarnya apa sih arti setia itu? Ya kan, kalau menurut saya ya, saya mendapatkan sesuatu bahwa setia itu merupakan salah satu sikap kita ketika kita siap berkorban dan kita tetap percaya walaupun tidak ada jalan keluar, walaupun seakan-akan rasanya tidak ada jalan keluar, kita tetap percaya. Nah, ini judulnya belajar setia. Ya, ini dibuatkan bagus banget, thank you. Ya, nah karena gini teman-teman semua, ada orang yang jalan bareng, ya itu belum tentu dia adalah orang yang setia. Ya, jadi bukan terlihat dari seberapa lama kita bersama, tetapi seberapa sering kita mau berkorban untuk pasangan kita, mungkin untuk sahabat kita, tempat pelayanan kita atau keluarga kita ya. Karena ada banyak orang yang kelihatannya mungkin jalan bareng, rajin gitu, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang tidak bisa dikatakan setia karena dia tidak mau berkorban, tidak mau membantu, tidak mau menolong gitu. Nah, kalau kita lihat sama-sama contoh kesetiaan yang ada itu ya dari kesetiaannya Bapak Abraham, yang kita tahu bahwa Bapak Abraham itu adalah bapak orang percaya. Kenapa disebut demikian? Karena Abraham itu siap untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang mana kita tahu bahwa anak itu diperoleh ketika Abraham sudah masuk pada masa tuanya. Ya cuman satu-satunya saja, dan ketika Allah meminta untuk mengorbankan Ishak, Abraham siap. Ya jadi itu salah satu contoh kesetiaan yang kita tahu. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang belajar setia, belajar untuk kita ini menjadi orang yang setia. Nah, kalau kita buka sama-sama di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 ya, dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Ya karena pada siang hari ini tuh rasanya kuat banget ya, kenapa kok pengen menyampaikan kepada teman-teman youth semua tentang pentingnya kita itu untuk belajar setia. Ya kenapa? Karena kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah kunci dari kesuksesan. Ya kesetiaan itu adalah kunci dari promosinya Tuhan. Ya kita tahu bahwa banyak orang mungkin yang punya visi besar, ya banyak orang mungkin yang pintar, pandai, memiliki kemampuan yang luar biasa, jago main musik ya kan, tapi hanya sedikit orang yang punya sifat yang setia. Oleh sebab itu kenapa kita perlu belajar setia? Karena kesetiaan itu merupakan kunci promosinya Tuhan. Karena tanpa adanya kesetiaan, Tuhan Yesus tidak akan pernah memakai atau mempromosikan seseorang. Contohnya kalau kita lihat di Alkitab apa? Yusuf, Daud, itu contoh-contoh adalah orang yang setia. Ya, mereka itu diuji sedemikian rupa oleh Tuhan sebelum dia diangkat menjadi pemimpin. Sebelum dia menjadi besar, dia diuji dulu oleh Tuhan. Nah, mereka itu berhasil menang di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut karena mereka berlaku setia. Nah, oleh sebab itu di ayat yang tadi dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk setia terhadap hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena dari kesetiaan terhadap tanggung jawab yang kecil inilah yang nantinya akan membawa kita kepada masa depan yang Tuhan sudah rancangkan pada kita. Ya, nah aku ingin mengatakan ya bahwa nggak ada anak kunci yang lebih besar dari gemboknya dan juga nggak ada kayu yang lebih besar dari rumahnya. Ya, jadi ketika kita belajar setia terhadap perkara-perkara kecil ya, belajar setia terhadap apa yang ada, membuat kita siap terhadap apa yang akan datang. Nah, itu yang kita pegang sama-sama ya. Nah, kemudian ketika kita belajar untuk setia ya, aku pengen encourage kepada teman-teman youth semua, jangan sampai kesetiaan kita itu kayak cuaca. Ya, tergantung kepada cuaca. Maksudnya gimana? Kalau mungkin hatinya lagi mendung, syahdu gitu kan, ya kita jadi nggak bersemangat ya, malah tarik selimut ya. Dan bersyukur banget teman-teman semua datang pada siang hari ini meskipun cuacanya mungkin agak syahdu ya, panas tapi ya mendung gitu kan. Mungkin punya banyak kesempatan untuk kita berada di rumah, nyalain AC ya, nggak usah datang ibadah di sini, tapi teman-teman bisa datang ke tempat ini dan sama-sama belajar. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Kristus. Jangan sampai kesetiaan kita itu kayak cuaca. Ya kalau hati lagi semangat ya kan, cerah ya, kita menggebu-gebu untuk Tuhan gitu. Nah, aku mau mengencourage juga buat teman-teman semua. Kita harus ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu
yang kita impikan, cita-cita, harapan, itu dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Ya, nah di sini ya, aku mau mengatakan ya, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Nah, kita belajar lagi di dalam Matius 25 ayat 21 ya. Ini perumpamaan 5 talenta ya, tapi ini saya ambil ambil resultnya ya, hasilnya ya. Dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, ini luar biasa ya. Dikatakan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, aku ingin mengatakan demikian bahwa faithfulness brings us to the fullness. Jadi kesetiaan itu membawa kita kepada kepenuhan. Kesetiaan itu membawa kita kepada satu kepenuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, pada hari ini ada poin-poin yang mau sampaikan tentang belajar setia. Nah, yang pertama nih, ketika dikatakan bahwa barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, ada banyak sekali perkara-perkara kecil yang kita lupa. Ya, atau yang mungkin kita nggak ingat itu. Nah, ini aku pengen ambil beberapa saja bahwa kalau kita mau belajar setia terhadap perkara-perkara yang kecil, itu yang pertama ini kita coba ya. Poin yang pertama adalah, nah ini, belajar bangun pagi dan datang kepada Tuhan. Ya, gimana caranya kita bisa belajar setia? Ya, kita belajar bangun pagi dan datang kepada Tuhan. Dulu saya pernah sharing di youth menyampaikan bahwa tentang manage your time atau cara kita mengelola waktu ya. Kita mungkin bisa beli jam yang harganya 5 miliar, 10 miliar itu ada ya. Tapi kita nggak bisa membeli waktunya. Ya, jadi kalau aku mau mengatakan demikian bahwa pagi, siang ataupun malam itu adalah penanda waktu. Dan kita tahu bahwa waktu yang diberikan itu adalah anugerah dari Tuhan pada kita. Namun seringkali kita lupa. Ya, kita seringkali terlena dengan kesibukan sehingga kita lupa waktu. Padahal kalau sampai kita tidak bisa setia di dalam kita mengelola waktu, kalau kita nggak belajar bagaimana cara yang kita mengelola waktu, ya kita akan sampai kepada yang namanya terlambat. Ya, ujuk-ujuk kok wis gede gitu kan. Nah, belajar setia dengan cara kita bangun pagi dan datang kepada Tuhan. Ayatnya di mana nih? Ya, kalau kita mau belajar kita lihat Tuhan Yesus dong. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan demikian. Pagi, kapan? Pagi benar. Waktu apa? Hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow. Ya, ini satu hal yang yang menarik sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sang empunya waktu. Dia itu yang punya waktu, dia Alfa dan Omega, dia awal dan dia akhir. Dia yang punya waktu, dia Tuhan atas waktu. Ya, tetapi dia bangun pagi dan datang kepada Bapa di surga. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Apakah kita sudah belajar untuk bangun pagi dan datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa? Atau malah kita bangun siang dan datang kepada akun sosmed kita. Begitu bangun pagi, wah jam berapa nih? Jam 8:30 ya buka IG, yang like postku berapa ini ya. Jadi sekarang ini post ini kayak satu tolak ukur ketenaran gitu kan. Nah, kita harus ketahui bahwa selama kita masih ada di bumi, kita ini punya tujuan, teman-teman semua. Dan hari demi hari berjalan, ya, adalah proses menuju kepada tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, dengan kita belajar bangun pagi, kemudian berdoa, itu artinya apa? Kita belajar untuk menyelaraskan hari ini agar sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini satu hal yang menurut aku, ya ini perkara yang kecil ketika kita belajar bangun pagi itu kelihatannya gampang gitu kan, tapi ternyata itu ya susah juga, kita harus belajar di situ. Nah, di Mazmur 5 ayat yang ketiga dalam versi mudah dibaca dikatakan demikian. Setiap pagi ya Tuhan, aku menyampaikan pemberianku ke hadapan-Mu dan menantikan pertolongan-Mu. Dan setiap pagi Engkau mendengarkan
doaku. Nah, di poin yang pertama ini tentang belajar bangun pagi dan berdoa kepada Tuhan, saya mau menutup dengan statement ini. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, ya, maka awali hari kita dengan benar. Gitu ya. Jadi ya kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka awali hari kita dengan benar. Nah, kemudian poin yang kedua ya, tentang kita belajar setia terhadap perkara-perkara yang kecil, yaitu poin yang kedua adalah, nah ini hal yang sering kita lupakan ini pada saat usia-usia teen, usia-usia youth ya, belajar menabung dan mengelola keuangan. Ini kelihatannya hal yang mungkin tidak terpikirkan pada saat dulu, karena aku sendiri introspeksi ya, aku dulu mungkin waktu aku usia SMP, usia SMA, aku nggak tahu akan hal ini. Istilahnya pentingnya apa sih kita nabung, pentingnya apa sih kita mengelola keuangan. Nah, bagi anak-anak usia teen ataupun youth yang masih dapat uang jajan dari orang tua, siapa di sini yang masih dapat uang jajan dari orang tua? Ya, mungkin teman-teman yang nanti online mendengarkan ya, yang masih dapat uang jajan dari orang tua, kita seringkali menganggap uang jajan itu adalah uang yang kecil. Nah, sehingga wajar ya kalau uang jajan itu kita habiskan. Ya padahal sebenarnya uang jajan itu bisa menjadikan kita kesempatan untuk kita belajar mengelola keuangan. Nah, aku ingin mengatakan demikian bahwa uang pemberian orang tua kita itu juga berkat dari Tuhan. Ya adalah berkat dari Tuhan juga. Nah, kenapa kok kita perlu belajar menabung dan mengelola keuangan sejak dini? Ya, karena semakin besar uang yang kita dapat akan semakin sulit kita kelola kalau kita tidak bisa mengelola uang yang kecil. Ya ini benar banget terjadi ya, pengalaman hidup ya. Jadi memang kita harus belajar mengelola keuangan meskipun kita terimanya sedikit, kita coba nabung, kita coba kelola gitu, berapa yang harus kita simpan, berapa yang harus kita habiskan untuk jajan atau kita memberikan persembahan gitu kan. Nah, selain itu uang juga bisa menjadi sumber potensi kita kehilangan kesetiaan kita pada Tuhan, teman-teman semua, yaitu ketika kita milih untuk kita cinta akan uang. Gitu. Nah, ini hal yang kelihatannya sepele ya, terlupakan ya akan uang ya, tapi itu adalah hal yang fatal menurut aku ketika kita fokusnya kepada uang ya kan, sehingga kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 6 ayat 24 ya, di terjemahan firman Allah yang hidup ya, kita lihat sama-sama di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua majikan. Ya, kalian akan membenci yang seorang dan setia kepada yang lain, atau mengagumi yang seorang dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian menjadi hamba Allah sekaligus menjadi hamba uang. Nah ini kita perlu belajar sejak dini, belajar sejak kecil, belajar sejak usia-usia kita masih muda. Bahwa kalau kita mulai bisa mengelola keuangan, ya kita menjadikan uang itu menjadi hamba dari kita, bukan kita diperhamba oleh uang. Ya Tuhan suka kepada anak-anak yang bisa mengatur, yang bisa mengelola, karena menurut aku segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu bukan milik kita, tapi istilahnya itu kita kayak manajernya Tuhan, kita mengelola itu semua. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya, kita tahu perumpamaan tentang 5 talenta itu ya. Nah, perumpamaan itu sebenarnya menggunakan uang loh, sebagai sesuatu yang dipercayakan pada hamba-hambanya. Jadi talenta itu dulu adalah ukuran dari uang. Ya, nah pada zaman itu 1 talenta itu merupakan ukuran timbangan ya. Kalau pada zaman perjanjian lama itu timbangan, kalau aku lihat di coba cari-cari artikel itu dia bilang 1 talenta itu ukurannya sekitar 34 kilogram. Dan itu mungkin saja itu 34 kilo perak. Ya bayangin aja kalau 34 kilo perak itu sekarang harganya berapa. Nah kemudian kalau kita lihat di perjanjian baru, talenta itu juga dikonversikan kepada yang namanya koin atau dinar ya. Jadi 1 talenta itu bernilai sekitar 6.000 dinar. Nah kalau kita tahu bahwa 1 talenta itu adalah 6.000 dinar, pada masa itu upah pekerja di sana 1 hari itu 1 dinar. Berarti kalau kita mendapatkan 1 talenta dari Tuhan itu seakan-akan kita mendapatkan upah selama 20 tahun. Bayangin, kita mendapatkan uang selama 20 tahun kita bekerja diberikan sama Tuhan. Nah, maksudnya gimana? Kalau aku belajar dari perumpamaan 5 talenta ini, ternyata yang diberikan 1 talenta itu juga diberikan sesuatu yang besar loh. Ya, jadi kenapa dia menganggap bahwa itu kecil? Karena mungkin dia melihat ada yang dapat 3 dan ada yang dapat 5. Padahal 1 itu menurut aku itu besar banget. Ya 20 tahun gaji dikasih langsung nyoh gemblondong.
ya kan, langsung gitu, kita disuruh mengelola itu. Nah, poin yang aku mau sampaikan di sini adalah apa? Ini, kita belajar bersyukur terhadap pemberian Tuhan. Ya, karena Tuhan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ketika kita mulai belajar menabung, ya sejak dini kita mengelola keuangan, tandanya kita itu sedang siap, atau tandanya kita sedang mempersiapkan kapasitas kita untuk menjadi besar. Ya teman-teman semua, nah ini di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ya dikatakan, ya karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Wis, ini ngeri banget ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rebutan cari duit. Ya, nah kita nggak mau jadi anak-anak Kristen yang seperti itu. Jadi kita belajar sejak saat ini gimana caranya kita bisa mengelola uang kita meskipun itu masih berupa uang jajan, ya kan. Nanti kedepannya kalau kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan, nah itu yang tadi aku maksudkan, ketika kita udah terima uang yang lebih besar, nah ini kita bisa jadi potensi kita kehilangan kesetiaan kita sama Tuhan. Nah Tuhan Yesus pengen kita tuh menang atas hal ini. Ya, kita memang perlu yang namanya uang itu ya kan, tetapi jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Jadi itu ya di poin yang kedua dari belajar setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Nah kemudian yang terakhir, saya bersyukur teman-teman di sini sudah terlibat di dalam pelayanan ya. Ya bagi teman-teman yang belum terlibat di dalam pelayanan, ya coba ketika kita setia terhadap perkara yang kecil, belajar melayani sejak dini. Jadi pelayanan itu juga bisa berarti itu sebuah perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar melayani sejak dini. Kenapa? Karena di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 dalam terjemahan PSI ya, dikatakan demikian. Kalian harus mengikuti teladanku karena aku anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang lain, tetapi aku datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidupku untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi saya masukkan ini ke dalam salah satu cara gimana kita bisa belajar setia adalah kita belajar melayani sejak dini. Kenapa? Karena harusnya kalau kita sebagai anak-anak Allah, cerminan kesetiaan ini ada pada kita. Yaitu kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Nah kalau kita anak-anak Allah, kita juga harus mulai masuk ke dalam pelayanan. Ya kan? Nah inilah kesetiaan yang sejati. Jadi melayani itu adalah salah satu bukti dari kesetiaan. Ya jadi bersyukur teman-teman semua sudah terlibat di dalam pelayanan. Saya cuma mau encourage ke teman-teman semua, ayo kita tetap setia terhadap pelayanan yang kita miliki saat ini. Karena kita tahu bahwa pelayanan yang kita miliki saat ini itu bukan diberikan oleh gereja sebenarnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu yang mempercayakan itu kepada kita melalui gereja. Jadi kita harus punya attitude yang benar di dalam kita melayani ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin belum mengambil pelayanan, belum mulai ngambil pelayanan, ayo kita coba tergabung ya di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Ya, kenapa? Karena ketika kita berani mencoba, kita berani mengambil langkah di dalam melayani, ya kita nggak perlu merasa atau kita nggak perlu berpikir bahwa kita harus bisa terlebih dahulu, ya. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri itu nggak cari orang-orang yang bisa, Tuhan sendiri itu cari orang-orang yang mau. Kenapa? Karena ketika kita mau, kita akan dimampukan oleh Tuhan, ya. Ketika kita punya kemauan, ingat ya, bagi Tuhan itu sangat mudah untuk memampukan kita. Ya, dan kita tahu bahwa nggak perlu kita harus nunggu bisa dulu untuk kita terlibat dalam pelayanan. Tapi ketika kita rindu, kita mau, kita mau terlibat, ya percaya deh. Justru di dalam pelayanan-pelayanan kita lakukan itu juga jadi salah satu kesempatan untuk kita bisa explore diri kita. Dan bisa jadi dari pelayanan-pelayanan itu memunculkan panggilan-panggilan hidup kita. Ya, oke, cukup sekian. Terima kasih ya sharing firman Tuhan pada hari ini.